Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Gia Andre Creston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini aku akan bagikan 6 koin atau 6 token ya, yang mana project-project ini aku watchlist secara pribadi dan di sini aku mau sharing ke teman-teman. Pertama-tama disclaimer karena video ini bukan sebuah rekomendasi untuk teman-teman ikutin. Teman-teman bisa gunakan video ini untuk research kembali ya, untuk melakukan research mandiri kalian, teman-teman. Nah, di sini aku akan bagikan 6 project crypto yang kebetulan memang kondisi market sekarang sedang mendukung ya. Bitcoin sudah drop ke level 60.900. Mungkin teman-teman ada yang sedang mencari project yang layak untuk diakumulasi. Oke, project yang pertama adalah tentu saja Ondo Finance. Ondo Finance merupakan project real world asset ya, yang disupport oleh institusi-institusi besar, termasuk di dalamnya adalah BlackRock, yang mana BlackRock ini tidak sendirian, dia juga didukung oleh Bank of America, kemudian juga ada Federal Reserve, dan juga beberapa institusi besar lainnya di sini, seperti Morgan Stanley, Injective, Mental, Curve Finance, Polygons, dan kawan-kawan yang lain. Nah, tujuan dari diciptakan Ondo Finance adalah untuk mempermudah orang-orang melakukan investasi, terutama di aset-aset yang berhubungan dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Terbukti, Ondo Finance ini banyak banget mendapatkan adopsi di tahun 2024 ini. Nah, sebagai salah satu project yang memang sangat-sangat nyata ya, real world asset yang mereka bangun, tidak hanya sekedar project, namun juga memang sudah mendapatkan akumulasi atau adopsi dari institusi besar. Ini merupakan sebuah pembuktian kalau Ondo Finance merupakan salah satu project yang punya fundamental bagus. Oke, katakanlah teman-teman sudah tahu project fundamental dari Ondo terbilang bagus. Lalu apa saja hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan? Yang namanya sebuah project crypto itu penting banget teman-teman perhatikan secara tokenomiknya. Seperti apa token unlock-nya, karena akan memberikan pengaruh terhadap harganya juga. Ondo Finance punya supply maksimum sebanyak 10 miliar ya token Ondo. Sementara yang beredar baru 1,39 miliar saja. Artinya adalah baru sekitar around 13%, 13-14% token yang saat ini bisa diperdagangkan dari total maksimum supply-nya. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya Ondo Finance ini dipegang penuh oleh ekosistem growth mereka yang mana alokasinya sampai 52%. Which is ini token yang bakalan sangat-sangat desentral, teman-teman. Sementara hanya sekitar 12% ini masuk ke private sale untuk investor-investor awal. Terus juga untuk protokol development-nya ada sekitar 33%. Which is ini adalah internal mereka yang memang bertugas untuk melakukan update, kemudian juga mempertahankan jaringan dan juga keamanan dari Ondo. Nah, hal yang lebih penting lagi adalah unlock token. Nah, Ondo masih sangat-sangat layak teman-teman lirik sampai at the end di 31 Januari. Setelah itu akan ada unlock yang cukup besar untuk Ondo. Nah, kalau teman-teman misalkan melihat video ini di bulan bulan Oktober, November, Desember 2024, ini adalah fase yang masih sangat-sangat ideal untuk melakukan trading di Ondo secara jangka menengah ya. Jadi swing trading tempo 3 bulan ini masih sangat-sangat ideal. Tapi setelah masuk ke bulan Januari, teman-teman harus mewaspadai karena akan ada unlock besar. Akan ada protokol unlock dan juga private sales akan di-unlock. Ini adalah private sales, maksudnya orang-orang yang invest di Ondo itu kan nggak langsung bisa jual. Mereka harus hold aset mereka dulu. Jadi kayak diinvestasikan dalam beberapa waktu. Ketika fase private sale, barulah setelah setahun kemudian baru mereka bisa sell gitu. Jadi akan dibuka nanti periode unlock-nya itu di Januari 2025. Jadi untuk sekarang masih sangat-sangat menarik. Lalu bagaimana untuk price action dari Ondo? Kalau kita melihat dari price action lumayan menarik juga. Ondo sudah berhasil breakout dari pola tren penurunan ini ya, teman-teman. Dia udah keluar dari yang namanya trend line bearish dan sekarang tengah ngetes area support kisaran 0,7. Hari ini harganya di kisaran 0,71, level yang sangat-sangat ideal kalau teman-teman pengen melirik sebuah project bernama Ondo ini. Level resistance konfirmasi bullishnya masih ada di kisaran 0,81. Andai kata kalau Ondo bisa rebound di level tersebut, maka bisa memperkuat potensial pola inverse head and shoulders pada Ondo. Dan mungkin Ondo akan mulai masuk ke fase bullish, teman-teman.
Syaratnya adalah konfirmasi level 0,82 sebagai level resistance yang harus dikonfirm sebagai indikasi bullish. Next target ada di 1,2. Andai kata kalau teman-teman buy di level sekarang, teman-teman berpeluang untuk memperbesar peluang kalian profit di kisaran 74%. Ya, ini tempo waktunya jangka menengah, teman-teman. Itu sih buat Ondo. Next yang kedua adalah Artificial Super Intelligence, atau nama tokennya saat ini masih namanya FED ya. Nanti dia akan ganti nama, tickernya menjadi ASI, tapi sekarang masih belum. Jadi FED AI Singularity Net Ocean Protocol sudah bergabung menjadi project bernama ASI atau Artificial Super Intelligence. Ini adalah sebuah penggabungan project yang mana membuat supply beredar dari FED itu mencapai level 95%. Ya, jadi supply maksimum dari Fed sendiri itu ada di 2,6 billion. Yang beredar sekitar 2,5 billion. Jadi sudah mau mencapai maksimum supply-nya. Fed sendiri sudah menyelesaikan fase migrasinya di beberapa exchange. Jadi teman-teman kalau lihat sekarang Fed ini sudah selesai migrasinya, cuma masih belum ganti nama tokennya, guys. Jadi ini adalah salah satu project AI terbesar, potensial AI terbesar. Ya, saat ini market cap-nya ada di kisaran 57,3 triliun. Kalau kita lihat dari sentimen, AI itu masih menjadi fokus pengembangan di beberapa perusahaan besar. Contohnya kayak Apple, Microsoft itu masih menggarap project yang namanya AI. Jadi AI ini bakalan menjadi katalis yang masih sangat positif di 2024 akhir sampai 2025 ke depannya. Jadi saya rasa project-project AI di kripto itu masih bakalan bisa digoreng harganya, teman-teman. Jadi bisa teman-teman lirik project-project AI. Nggak harus Fed sih, tapi di sini aku kasih contoh karena Fed sendiri salah satu yang market cap-nya paling gede. Lalu, kapan Fed akan unlock token kembali? Kalau kita lihat dari distribusi token, sebenarnya Fed ini sudah semakin pelan untuk merilis token-token baru. Artinya, jumlah token yang akan dibagikan ke depannya semakin lama semakin sedikit, karena dia sudah mau mencapai maksimum supply. Artinya, inflasi dari Fed harusnya sih bisa ditekan, teman-teman. Jadi, Fed sudah masuk ke harga-harga wajarnya. Untuk distribusi tokennya, ini cukup distribusi dengan baik ya. Kalau kita lihat Foundation itu pegang kepemilikan sampai 20%. Kemudian juga untuk mining reward sekitar 15%, untuk private dan juga public sale ada di 12 sampai 13%, dan untuk advisor punya 10%. Jadi kalau kita lihat dari distribusi token sebenarnya ini lumayan terdistribusi dengan baik. Harusnya tidak ada manipulasi dari kalangan internal untuk pergerakan dari harga token ini. Jadi salah satu token yang bisa teman-teman pertimbangkan. Lalu bagaimana untuk price action-nya? Saya melihat Fed ini sangat menarik. Pergerakannya membentuk pola ascending triangle pattern ya di time frame weekly. Jadi kita sudah sering bahas kalau potensial Fed AI mencapai harga kisaran 118. Meskipun harganya sekarang baru di 1,4 dan kelihatannya ambisi tersebut sangat konyol, tapi kita akan lihat seperti apa pergerakan ke depannya pada Fed. Saat ini Fed sudah ngetes ya, atau retest area level support kisaran 0,86 dan sekarang mencoba untuk rebound. Tuh, jadi secara teknikal ini sangat-sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, ini sudah ya teman-teman, Fed di time frame daily sementara sudah berhasil breakout dari inverse head and shoulders atau inverted head and shoulders. Dia sudah berhasil keluar dari pola tersebut dan sekarang sedang mencoba untuk ngetes level support. Di sini ada level support kisaran 1,38 dolar. Dan level tersebut sepertinya menjadi level support yang cukup kuat. Andai kata kalau Fed mampu mantul dari level tersebut, maka next targetnya adalah ke 2,7 dolar. Jadi target jangka pendek untuk Fed adalah kenaikan around 60-70% ya. Dan semoga bisa rebound. Saat ini harganya ada di kisaran 1,491 ya teman-teman. Jadi target jangka pendek Fed adalah running ke 2,7. Sementara target jangka panjangnya, ingat jangka panjang itu bisa kayak 5 tahun, bisa kayak 7 tahun atau lebih ya. Itu adalah kenaikan sampai 119 dolar. Oke, itu untuk Fed. Teman-teman, next kita akan lihat project yang lain yang juga cukup menarik, yaitu adalah WLD atau World Coin.
Jadi Worldcoin sendiri merupakan salah satu project dari Worldcoin ya. Ini adalah diinisiasi oleh Sam Altman, orang yang sama yang bikin ChatGPT. Teman-teman pasti tahu alat ataupun perangkat AI nomor satu saat ini ya, ChatGPT dipakai di seluruh dunia dan sangat mempermudah pekerjaan banyak orang, teman-teman. Nah, Worldcoin ini menarik. Kenapa? Karena projectnya itu dia pengen bangun decentralized passport. Artinya adalah pasport dalam blockchain, teman-teman. Artinya teman-teman kalau berkunjung ke negara manapun, itu cukup menunjukkan pasport yang ada di blockchain kalian karena sudah terintegrasi di sana. Tentu saja WLD ini pro dan kontra. Ada banyak yang pro, ada banyak yang juga kontra. Jadi bisa dibilang ini project yang resikonya sangat tinggi. Kalau teman-teman memutuskan masuk ke WLD, saya pastikan pergerakannya sangat-sangat volatile. WLD kerap kali ditolak di berbagai macam negara karena dianggap mengganggu keamanan. Sebab mereka harus meminta data ID ya, rekam iris mata, yang tentu saja ini bisa mengganggu kedaulatan sebuah negara atau mengganggu keamanan dan juga kenyamanan ya. Apalagi pemerintah punya kewajiban untuk melindungi data-data pribadi dari warganya. Gitu. Jadi ini project yang sangat kontroversial. Aku sendiri melihat peluang dari Worldcoin ini karena idenya sangat-sangat menarik, yaitu menciptakan pasport digital yang decentralized. Ini bisa menjadi salah satu peluang untuk kenaikan harga WLD seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya adopsi dari project ini. Oke, kita lihat sebentar dari komposisi tokenomiknya ya. Jadi kalau secara tokenomik, WLD ini bakalan distribusi secara bertahap. Dan kalau kita lihat dari fase saat ini, dia sudah distribusi sekitar 490 juta token. Sementara token yang beredar itu, atau maksimum supply dari token ini ada di 10 miliar. Harusnya sih dengan jumlah distribusi ini, membuat Worldcoin secara perlahan akan mengalami inflasi. Ini aku udah peringatkan ya, akan ada potensi inflasi. Tapi tentu saja kalau kita melihat dari jumlah distribusinya, ini mayoritas diberikan kepada Worldcoin Community. Artinya token ini sangat menjunjung tinggi desentralisasi. Tuh. Jadi saya melihat ini sebuah proyek yang cukup potensial ke depannya. Teman, dilihat dari proyeknya yang bagus, tokenomiknya pun juga sangat-sangat pro terhadap community. Untuk cara mendapatkan token WLD secara gratis, itu pun juga harus memberikan identitas rekam wajah ya, atau rekam iris mata. Nah, itu tidak semua orang mau dan tentu saja sangat-sangat eksklusif. Kalau kita lihat secara price action, sebenarnya Worldcoin ini sudah nyungsep cukup parah. Dulu dia pernah mencapai all time high kisaran $11. Secara historical, WLD ini punya pergerakan yang sangat volatile. Dilihat dari pergerakan sebelumnya yang mana hanya diperdagangkan di kisaran $1, bisa running sampai 11 dolar something. Dan sekarang pergerakannya sudah kembali balik ke kisaran $1,6. Level yang menurut saya cukup menarik. Dilihat dari volume transaksi, WLD ini cukup bagus. Volume transaksinya dalam beberapa waktu mengindikasikan ada potensial akumulasi di kisaran range 2-1 dolar. Jadi ini adalah range sideways yang terbentuk, yang mana potensial ini adalah range akumulasi dari para big fund atau para whales terhadap WLD. Kita lihat di fase-fase sebelumnya, WLD juga membuat fase sideways. Sebelum akhirnya dia naik, sideways, naik, turun lagi, sideways, kemudian ngepump lumayan signifikan. Begitu pula ketika fase distribusi, dia itu ada periode sideways, drop. Ya kan, sekarang sideways, hopefully up. Dilihat dari faktor lain, smart money kemarin sempat masuk ke WLD, cuman dia akhirnya buang barang ketika WLD berkisaran di kisaran level 2 dolar. Jadi secara pergerakan sebenarnya WLD ini belum memberikan konfirmasi tentang bullish. Bullish fasenya belum, teman-teman. Tapi di fase ini aku ingatkan, ini adalah fase yang cukup menarik untuk teman-teman lirik. Kenapa demikian? Karena di kisaran range 1-2 dolar ini merupakan level yang sering WLD ini tektokan. Artinya adalah ada peluang untuk akumulasi di level-level tersebut. Gitu. Peluangnya sih sementara dilihat dari fundamental lumayan bagus, dilihat dari technical pun juga cukup menarik. Jadi bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Project selanjutnya adalah Near Protocol. Ini adalah salah satu project yang sudah cukup mapan ya. Kalau tadi kita kan bahas project-project yang umurnya ya masih baru-baru lah teman-teman. Nah, kali ini Near Protocol ini adalah salah satu project layer 1 yang memang punya integrasi yang sangat-sangat bagus.
NIR Protocol itu bekerja sama dengan banyak perusahaan besar sini seperti Alibaba, Arbitrum, kemudian Eigenlayer, Google, dan juga beberapa proyek kripto yang lain. NIR Protocol itu mendukung jaringan seperti NFT, kemudian juga yang terbaru adalah mereka ada bikin yang namanya Byte Protocol. Ini adalah layanan cross-chain yang akan memudahkan teman-teman untuk menghubungkan ekosistem mereka dengan AI. Ya, ini akan lebih banyak atau lebih mudah untuk mempromosikan mereka punya NFT, swap token, dan juga fitur-fitur yang lain. Jadi, project NIR Protocol semakin lama semakin berkembang. Dilihat dari beberapa faktor juga, kalau kita lihat dari volume, kelihatan di sini ada peningkatan TVL sebesar 23% yang menunjukkan aktivitas dan juga minat ekosistem untuk NIR Protocol, menunjukkan bahwa semakin banyaknya pengguna yang menyimpan dan memanfaatkan aset di dalam protokol NIR Protocol. Gitu. Kemudian juga ada data yang menunjukkan tentang futures open interest. Ini adalah minat dari investor untuk melakukan trade. Ya, open interest mereka naik dan tentu saja merupakan sinyal positif untuk NIR Protocol. Kalau kita perhatikan dari project ini sebenarnya lumayan mapan, teman-teman. Dilihat dari beberapa kolaborasi dan kerjasama mereka juga dengan blockchain yang lain. Kalau kita perhatikan secara tokenomik, NIR Protocol juga bisa dibilang sudah cukup banyak terdistribusi. Harusnya sih masuk ke harga-harga saat ini NIR Protocol sudah mulai stabil, teman-teman, karena jumlah token yang beredar makin lama makin banyak, marketnya makin berat, ya otomatis lebih banyak dana yang dibutuhkan untuk memanipulasi pergerakan harganya. Ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Negatifnya adalah harga NIR kemungkinan nggak akan naik se-ekstrim atau setinggi yang diharapkan kalau teman-teman trading di koin low caps. Tapi kalau untuk kestabilan harga itu bisa dibilang menjadi salah satu poin positif untuk project ini. Ditambah, project ini bisa diperdagangkan di banyak exchange. Jadi tentu saja likuiditasnya sangat-sangat bagus, guys. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain seperti technical analysis, kita melihat di sini sebenarnya NIR Protocol sudah mulai rally ya sejak September 2023 kemarin. Harganya sempat menyentuh bottom kisaran $1 dan sekarang so far sudah rally sampai kisaran 4,8, teman-teman. Dan dia belum balik lagi ke all time low baru. Beda dengan project-project altcoin yang lain, kalau teman-teman perhatikan harganya justru pergerakan chartnya seperti ini ya. Sudah naik, kemudian dia balik lagi mendekati level bottom yang pernah terjadi di 2023. Kalau NIR ini agak strong. Nah, di sini aku melihat sebuah poin yang cukup menarik untuk NIR Protocol. Berarti investor cukup bisa memvaluasi harga NIR terbilang harga-harga yang cukup tinggi. Jadi maksudnya apresiasi dari para investor terhadap harga NIR sangat-sangat bagus. Itu. Kalau kita perhatikan secara teknikal, sebenarnya pergerakan NIR juga sudah mengarah ke pergerakan yang positif. Mungkin banyak yang mengatakan, oh NIR ini sudah breakout. Yes, NIR sudah breakout dari pola falling wedge pattern, dan dia sudah breakout dari sini dan kemarin sempat turun ya. 24 jam terakhir turun dan ngetes area support kisaran $4,6. Level sekarang berpotensi menjadi area rebound untuk NIR Protocol. Andai kata kalau NIR rebound, maka next target kita adalah ke $6, balik ke $6 dengan target potensial kenaikan yaitu balik lagi ke level $8 sebagai level resistance kuat untuk NIR Protocol. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk NIR. Ya, ini salah satu project yang cukup responsif. Biasanya kalau NIR Protocol itu ketika market mulai naik ya, NIR Protocol biasanya jadi beberapa koin yang terdepan untuk mengalami trend rally. Dan kalau kita lihat dari historical sebelumnya, pergerakan NIR Protocol juga lumayan terbilang cukup bagus kenaikannya, teman-teman. Itu jadi bisa masuk ke watchlist kalian. Token berikutnya adalah Pendle. Jadi Pendle Protocol saat ini diperdagangkan di kisaran level 58.800 rupiah ya. Marketnya udah turun dan ini merupakan salah satu project DeFi atau Decentralized Finance yang memang tujuannya adalah untuk mempermudah investor untuk mendapatkan akses kepada perdagangan digital di blockchain. Teman-teman, Pendle sendiri menawarkan pembuatan pasar otomatis atau AMM, Automate Market Maker, yang memang dirancang untuk mendukung untuk teman-teman supaya lebih mudah untuk melakukan trading, karena kita tidak perlu menunggu yang namanya order book ya, sudah langsung disupport oleh AMM mereka.
Nah, Pendle ini bisa dibilang menjadi salah satu project DeFi yang paling hype belakangan. Pendle sendiri disupport oleh jaringan Ethereum, Arbitrum, sama BNB Smart Chain. Ya, total volume dari perdagangan yang ada di Pendle ya itu sudah sekitar 27 miliar US dollar. Ini terbilang sangat-sangat besar sebagai salah satu project DeFi. Ya, perkembangan dari Pendle sendiri tentu saja ini didukung oleh ekosistem yang mereka miliki, yaitu ada yield tokenization, artinya project ini juga mendukung tokenisasi. Terus juga ada Pendle AMM, nah ini dia Automate Market Maker yang akan mempersmooth transaksi yang kalian lakukan di jaringan DeFi mereka. Kemudian juga ada teman-teman governance token mereka, Pendle, yang bisa teman-teman stake dan bisa memperoleh fee Pendle sebagai rewardnya. Tuh, platformnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Di sini teman-teman bisa melakukan transaksi banyak sekali koin di sini ya. Koin-koinnya pun juga cukup-cukup unik. Koin dari ekosistem jaringan Ethereum. Kalau kalian perhatikan di Twitter, lumayan banyak viewers daripada project DeFi ini. Jadi kita nggak bisa compare dia sama meme token karena pasti beda. Tapi kalau secara project DeFi, Pendle salah satu yang bisa teman-teman pantau. Terus saingannya itu mungkin kayak AAV, PancakeSwap, ataupun Cake, ya token Cake dan project-project dari Uniswap dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman pertimbangkan kalau mencari project DeFi, coba lirik Pendle. Lalu bagaimana untuk distribusi tokennya? Kalau kita lihat, Pendle ini punya maksimum supply yang masih belum ketahuan, teman-teman. Tapi supply beredarnya sudah sebanyak 161 juta Pendle. Dan seiring berjalannya waktu akan dibuka. Tapi pembukaan ini berdasarkan liquidity intensif. Atau untuk teman-teman yang staking, nah itu baru akan dibuka. Jadi dia tidak akan ada unlock yang tiba-tiba besar. Tidak ada. Sangat-sangat aman, sangat-sangat safe. Kemudian dari pasarnya sendiri sudah listing di banyak exchange ya. Jadi untuk perdagangannya sangat-sangat mudah dan tentu saja ini merupakan sebuah poin plus untuk Pendle. Lalu secara price action, Pendle sudah rally. Bahkan ketika kemarin menyentuh bottom kisaran tahun 2023 bulan September kemarin, Pendle sudah naik sampai menyentuh area 7 dolar. Dan kemarin sempat terkoreksi dan turun balik ke kisaran 2,3. Tapi sudah rebound balik lagi ke kisaran 3,8 di level saat ini. Which is ini merupakan level yang cukup menarik. Nah, Pendle sendiri mungkin banyak yang menilai, wah ini udah lumayan mahal. Yes, saya rasa kita butuh beberapa konfirmasi penurunan harga dulu untuk mendapatkan harga Pendle cenderung lebih murah. Tapi kalau kita melihat dari valuasinya saat ini, Pendle bisa dibilang menjadi salah satu platform DeFi yang cukup hype. Jadi mungkin untuk menunggu harga murahnya tersebut sangat membutuhkan kesabaran. Di sini aku kasih alternatif beberapa level yang cukup menarik untuk teman-teman. Level support yang menarik untuk akumulasi Pendle adalah pertama di kisaran 3,4, yang kedua ada di kisaran 3 dolar. Level tersebut tentu saja merupakan level support yang mungkin belum terlalu strong, tapi cukup ideal melihat dari pergerakan Pendle yang cenderung masih dalam fase bullish. Jadi bisa dipertimbangkan area-area tersebut. Next target tentu saja adalah level yang lebih tinggi. Dilihat dari volume perdagangan cukup bagus ya, masih sangat bagus. Volume smart money pun juga lumayan, keluar masuknya lumayan. Dan tentu saja ini bisa memberikan impact volatilitas pada harga Pendle. Dari sudut pandang weekly time frame, ini juga kecenderungan ada potensial golden cross. Volume transaksinya bagus dan semoga ya bisa didukung oleh rally pada harga Pendle ke depannya. Oke, token berikutnya adalah Arkham atau ARKM. Ya, ini adalah salah satu produk dari Arkham Intelligence, yang mana ini merupakan salah satu platform yang gunanya untuk mendeteksi pergerakan dari para big fund, dari para investor. Termasuk juga ketika ada hacker, biasanya Arkham akan bisa melaporkan data-data mereka. Jadi ini adalah platform untuk kita bisa melakukan analisa secara on-chain. Nah, platform ini cukup diminati belakangan. Kenapa demikian? Karena ketika peluncurannya, dia bisa mendeteksi semacam transaksi atau arus transaksi yang terjadi. Ini berarti ada use case yang sangat-sangat diminati oleh pasar. Namun kalau kita berbicara secara token, sebenarnya aku belum melihat korelasi antara token dan juga Arkham Intelligence ini. Token ARKM ini apakah berguna secara use case? Saya rasa juga tidak. Tapi kalau kita melihat secara
bisa dibilang, secara isu ya, use case daripada Arkham itu mempengaruhi harga tokennya. Jadi ibaratnya, token Arkham ini sebagai saham lah, teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang secara, pergerakan ketika dia awal diluncurkan, memang Arkham ini cukup menuai banyak respon positif. Ya, terlihat dari apresiasi harganya yang sebelumnya cuma di kisaran 0,3, sekarang sudah ada di kisaran 1,3 dolar. Berarti secara valuasi, bisa dibilang investor menilai Arkham ini cukup positif. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari tokenomics-nya sendiri, Arkham ini juga unlock nggak besar-besar amat. Dia memang unlock setiap beberapa periode. Bahkan bisa dibilang setiap minggunya dia pasti unlock token. Tapi jumlah token yang di-unlock itu sangat-sangat minim, teman-teman. Dan itu mayoritas dibagikan untuk para ekosistem atau community. Artinya kalau teman-teman ada staking token Arkham, nah itu dibagikan dalam bentuk stake. Itu sih. Jadi kalau ada unlock besar secara tiba-tiba, sementara sih enggak ya, enggak ada kelihatan seperti itu. Dilihat dari maksimum supply-nya, Arkham ini punya maksimum supply di kisaran 1 miliar token. Sementara yang beredar saat ini baru kisaran 225 juta token saja. Gitu. Jadi secara token, ya menurut saya ini bisa menjadi salah satu token yang teman-teman pantau. Yang paling menarik bagi saya bukan itu, tapi adalah pergerakan chartnya, teman-teman. Arkham kemarin ada potensial membentuk double bottom setelah dia menyentuh level kisaran 0,8 secara 2 kali ya. Dia sentuh level tersebut dan kemudian dia rebound. Reboundnya naik ke kisaran 1,4 sebagai level resistance. Ya, kemarin sudah berhasil breakout dan sekarang kembali terkoreksi ke level tersebut. Nah, sekarang Arkham lagi berada di area level support. Level support yang menurut saya sangat-sangat menarik, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga dari volume transaksi juga lumayan oke. Ya, jadi saya rasa akan ada potensial untuk Arkham bisa rally kembali ke kisaran 2,2 dolar dalam jangka waktu pendek. Jadi ingat ini jangka pendek ya. Itu next target kita. Semoga bisa achieve di tahun ini ya, di bulan ini khususnya di bulan Oktober ini. Dilihat dari pergerakan yang lain di time frame daily cukup menarik. Di time frame 4 jam pergerakan dari Arkham Intelligence didukung oleh volume yang cukup bagus. Tapi sayang sekali memang kemarin ini ada distribusi yang cukup besar ya, menyebabkan volume smart money-nya turun dan Arkham masih sedang berjuang di level support kisaran 1,3. Jadi kata kuncinya adalah area support 1,3. Andai kata Arkham berhasil mempertahankan area tersebut, nah, maka kita melihat ada potensi rebound untuk Arkham Intelligence. Sementara sih di time frame 4 jam ini kita masih ongoing create satu candle hijau. Yang mana candle hijau ini kemungkinan bakalan menjadi poin penting dalam kenaikan harga Arkham. Semoga kita bisa closing cukup bagus ya dengan candle hijau. Nah, itu bisa menjadi salah satu konfirmasi Arkham siap untuk melanjutkan tren rally. Tapi andai kata kalau Arkham justru gagal mempertahankan area 1,3, maka double bottomnya gagal, teman-teman, kemungkinan masih bakal bisa koreksi ke level-level yang agak dalam, mungkin dekat-dekat 1 dolar. Itu, jadi harus dipertimbangkan risk and reward-nya. Oke, yang terakhir, sebenarnya udah sih 6 token aja. Cuman satu lagi ini token baru listing, Eigenlayer. Teman-teman bisa perhatikan ya, Eigenlayer listing di Binance, Coinbase, dan juga beberapa exchange lain secara bersamaan. Langsung harganya ngepump lumayan signifikan. Eigenlayer ini merupakan salah satu pelopor fitur risk taking yang mana memperbesar yield ataupun reward bagi orang-orang yang melakukan staking khususnya di jaringan dari Ethereum. Ketika dia awal listing, Eigenlayer langsung ngepump naik ratusan persen. Teman, ini merupakan sebuah point of view yang bagus. Saya sendiri belum bisa merekomendasikan token ini karena harganya yang langsung ngepump tinggi, otomatis masih akan ada player atau investor, trader yang akan mengambil taking profit dulu terlebih dahulu. Kita belum melihat level-level support juga yang cukup menarik. Tapi secara fundamental, Eigenlayer boleh teman-teman pantau. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sorry videonya agak lama, teman-teman bisa nonton bagian-bagian pentingnya aja. Ya, sekali lagi bukan rekomendasi buat jual beli, tapi trigger kalian buat cari lebih tahu, cari lebih banyak ya informasi tentang proyek-proyek yang aku spill tadi. Semoga bisa menambah ide kalian. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Buat teman-teman yang pengen berdiskusi, ya pengen belajar bareng, bisa langsung join di komunitas Telegram kita di seputar investasi. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.